Selamat datang di channel Driver Story, channel yang berisikan tentang dunia driver dan truk, perjalanan, berbagi pengetahuan dan pengalaman, tips and trik, tutorial, edukasi, keselamatan kerja. Semoga bermanfaat khususnya buat rekan-rekan pemula dan jangan lupa ya di like, komen, subscribe agar channel ini bisa berkembang dan terus berbagi. Halo Sobat Driver, jumpa lagi ya di channel Driver Story, channelnya driver yang menceritakan kehidupan atau keseharian tentang driver ya, khususnya driver truk. Pada video sebelumnya saya sudah tunjukkan gimana proses bongkaran ya truk-truk lintas nih, dan sekarang ini proses muatnya ya sobat. Pada video kali ini saya akan menunjukkan gimana sih proses muat dan antriannya truk-truk lintas ya. Seperti yang kita lihat ini ada beberapa truk dan ini kru-krunya termasuk super 1, super 2, sembari menunggu giliran muat ya. Seperti inilah ya teman-teman ya, biar teman-teman pada tahu ya kondisinya seperti inilah kalau nunggu muatan tuh. Ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan berminggu, dan ada yang sampai hampir 1 bulan. Dan disitulah letaknya keuangan itu menipis ya, kalau bos kita ada menyediakan untuk biaya kita ya. Kalau enggak ya dari kantong kita sendiri ya. Kalau udah malam ya seperti inilah, tidurnya sembarang tempat, yang penting bisa tidur. Sekarang kita mendapat giliran muat ya sobat. Kita muat di salah satu pergunungan ekspedisi ya. Dan muat barang dasar dulu yang berat di bawah, nanti yang ringannya di atas. Seperti ini polanya ya. Ya sembari nunggu ini, kebetulan saya nunggunya cuman dia kena di minggu Sabtu masuk, berarti 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin ya. Ini saya nunggu 3 hari itu udah berapa biaya yang kita keluarkan berdua. Udah di situ makan, sarapannya, ngopinya, rokoknya, dan jajannya. Udah tahu lah tuh berapa tuh biayanya lagi. Itulah pengeluaran kami ya. Dan sekarang muatannya sudah penuh yang dasar, tinggal naikkan barang ngambangnya lagi istilahnya. Itu barang untuk sebutan untuk barang-barang ringannya. Dan ini barang akan kita antarkan ke daerah Riau ya. Sudah barangnya penuh, baru kru yang muat tadi langsung menerpal ya teman-teman ya. Nah untuk menerpal ini juga, dan upah muatnya itu tadi bervariasi tergantung kesepakatan dengan ekspedisi atau memang sudah kesepakatan yang sudah dibuat oleh mereka. Ada yang berkisaran dari 250 sampai 150 ribu rupiah. Dan mereka inilah yang bertugas menerpal dan mengikat ya. Jadi kita cuman pantau aja berapa terpal yang harus kita kasih. Di sini biasanya kita memakai terpal ya, ini untuk truk yang terpal 4 lapis. 2 terpal yang biasa tuh yang biru abu-abu atau biru oranye yang kasarnya, dan 2 lapis terpal plastik itu ya teman-teman, untuk mencegah rembesan atau pengendapan dari terpal itu kan bisa jadi masuk dia ke
ke barangnya lagi dan buat basah barang, makanya dikasih langsung terpal yang putih. Di sebelah kan. Kru kru apa ini muatnya sudah mulai mengikat dengan rapi, dan biasanya kita harus cek ulang lagi, siapa tahu ada yang longgar. Ya seperti inilah teman-teman ya. Nah, yang bagian belakangnya dirapikan juga. Pokoknya jangan sampai nanti di dalam perjalanan ada kebocoran atau barangnya bisa keluar dari terpal, karena posisi jalan yang miring-miring ke kiri dan ada yang miring ke kanan, lubang banyak, bisa nggak beraturan nanti bentuknya. Kalau sudah diikat bagus, mudah-mudahan sampai ke tujuan biasanya pasti kelihatan rapi atau tetap rapi ya. Oke, kita sudah selesai muat dan kita akan menuju ke Pelabuhan Merak ya. Ini kita sekarang berada di tol Jakarta Merak. Ya, kondisinya sudah sore hari dan macet sudah mulai terasa nih ya teman-teman. Ya biasalah di ibu kota, fenomena sehari-hari. Jadi kita nggak buang-buang waktu ya, setelah kita siap isi bahan bakar langsung kita berangkat. Dan sekarang kita sudah sampai di pelabuhan dan kita mengantri untuk diseberangkan ya dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Oke, kita menunggu giliran untuk masuk ke kapal. Oke, kita sudah naik ya. Kita naik Kathleen 7 nih. Nih Kathleen ini biasa kapalnya besar ya. Jemlah tuh besar-besar kapalnya. Ini layanan di dalamnya pun cukup bagus. Oke teman-teman, ya seperti inilah ya masuk ke kapal. Kita diarahkan oleh kru kapal karena mereka yang tahu keseimbangan kapal. Jadi mereka tuh bukan sembarang asal nyuruh ke kiri, nyuruh ke kanan, taruh sana, taruh sini, bukan. Itu semua sudah ada aturannya agar kapal tetap dalam kondisi yang seimbang. Oke. Oh iya, tadi teman-teman kita dapat voucher ya. Ini terkadang kita dapat ya, untuk para driver ada voucher snack dan kopi atau teh ya. Ini kita dapat 2. Jadi udah kita tukarkan tadi di kantin dan kita naik ke dek paling atas. Di dek paling atas nih kita bisa menikmati pemandangan lautan luas dan angin ya. Dan juga di sini kita bisa mendengarkan live musik ya. Sebagian kapal-kapal yang besar ini ada live musiknya ya. Jadi buat teman-teman yang mau berlayar bisa juga sekalian, kalau driver truk ya tuh lesehan supir sudah disediakan ya. Tinggal kita cari atau bertanya sama kru kapalnya. Kalau enggak, silakan naik ke atas untuk bersantai-santai menikmati pemandangan-pemandangan di kiri kanan kita, pemandangan lautan. Ya, seperti inilah kisah supir itu ya teman-teman.
ya. Kita bisa lihat dari sini ini lesehan supir. Biasanya tempatnya itu ber AC dan bersih juga ya. Jadi teman-teman yang masih pemula untuk melintas bisa bertanya kepada kru kapalnya ya, atau kepada teman-teman driver lainnya di mana lesehan khusus supir. Kalau enggak lesehan supir, kita akan dimintain tambahan biaya. Oke, kali ini kita jalan-jalan dulu ya. Sambil menunggu kapalnya sampai. Wow, dingin amat. AC-nya dingin banget teman-teman. Cocoklah untuk beristirahat. Ini kapalnya cukup bersih dan rapi ya. Ini bagian depannya tali-tali tambang untuk pengikat ya. Oke, setelah sekian lama kita berjalan sekitar 2 jam, kita sudah sampai di pelabuhan Bakauheni, Lampung. Jadi perjalanan naik kapal feri itu teman-teman, Merak Bakauheni memakan waktu 2 jam dan proses bongkar muatnya 1 jam. Jadi memakan waktu sekitar 3 jam. Oke, kita akan langsung turun menuju kendaraan kita ya. Kita siap-siap karena posisi kendaraan kita tadi ada di bagian depan. Jangan sampai nanti orang ribut semua karena kita ketinggalan di atas atau ketiduran. Tapi biasanya dibangunkan sih sama kru kapalnya. Kita sekalian cek-cek dulu kendaraan kita ya. Cek rodanya, siapa tahu ada yang kempes. Jadi kita sebelum sebelum berjalan lebih jauh, kita bisa memperbaikinya di dekat Bakauheni. Dan ini juga stok minyak kita cek juga, siapa tahu ada yang hilang. Jadi sebelum kita jauh keluar dari kapal atau sebelum keluar kapal itu kita harus cek teman-teman. Kalau ada yang bermasalah, kita bisa langsung laporkan ke kru kapalnya. Ini cek tali juga, masih aman apa sudah ada yang longgar. Nanti kita bisa memperbaikinya. Oke, kita cek sekeliling ya. Semua tali ini terutama ya buat yang mobil terpal ya, talinya ini cukup rawan. Kadang tukang muat itu ada yang ngikatnya sembarangan. Oke, bannya sudah aman, nggak ada yang bocor. Dan tadi di bagian depan juga nggak ada rembesan oli. Dan sekarang kita akan keluar dari kapal ya. Dan di sini teman-teman ya, untuk truk lintas ini biasanya memakai super 1 dan super 2. Kita gantian, siapa yang capek atau siapa yang ngantuk ya istirahat. Dan yang nanti kalau kita lagi bawa terus kita capek, langsung bisa digantikan. Jadi seperti itu biar kendaraannya tetap jalan dan tidak banyak waktu yang terbuang ya teman-teman ya. Dan kita pun bisa cepat sampai di tujuan. Biasanya
dari Jakarta ke Pekanbaru ini kalau muat Senin, Rabu biasanya kita sudah bongkar. Tapi kondisi kita berjalan 24 jam. Dan ini di sekitaran Pelabuhan Bakau ini ya, ada sebelum memasuki tol ada banyak jual kopi. Jadi buat teman-teman yang pengen ngopi bisa ngopi dulu sebelum memasuki tol. Tapi di tol juga banyak rest areanya. Oke teman-teman, lanjut kita lagi. Kalau dari sebelah kanan tadi ya itu menuju Jalan Lama atau ke mana ya, Kalianda. Kita langsung tol habis. Kita naik tol habis dari Bakauheni sampai ke Palembang nantinya. Biasanya untuk truk ini memakan biaya sekitar hampir 800 ya untuk sekarang ini ya. Lumayan cukup besar lah teman-teman yang dikeluarkan. Ini bukan main-main. Oke, kita sudah sampai di gerbang tol Bakauheni. Ini gerbang tol pertama ya. Dan setibanya di rest area kilometer terserah ya, ada yang 20, ada yang 116 dan 234 kita isi bahan bakar lagi. Dan sekarang kita Palembang sudah laluin, sekarang kita sudah di Jambi ya. Lewat Jambi kita makan ini guys, kita makannya sembarang aja yang di tepi jalan pokoknya. Ada rumah makan Padang, ada pecel lele, apa aja yang dapat langsung dimakan. Penting kita tuh kan memburu waktu. Alhamdulillah hari ketiga kita sudah sampai ya guys. Kita sudah sampai di salah satu pergudangan dan kita selamat, barang kita selamat, truk kita selamat ya. Jadi seperti itulah proses muat truk lintas ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih buat sahabat semua, sahabat Rapper Story. Mudah-mudahan video ini atau tayangan ini bermanfaat buat kita semua.